Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka mengkaji, mentadabburi kandungan daripada Al-Quranul Karim yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan surah Ali Imran ayat ke-84. Dan begitu juga salat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di ayat ke-84 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qul, katakanlah hai Muhammad, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa-apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ala Ibrahim, dan juga yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, dan juga Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, wa Yaqub, dan Yaqub, wal asbat, dan juga anak keturunannya, wa ma utiya Musa, dan juga terhadap sesuatu yang diturunkan kepada Musa, wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim, dan para nabi dari Tuhan mereka, la nufarriq, sesungguhnya kami tidak membeda-bedakan, baina ahadim minhum, antara seseorang di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami bagi Allah berserah diri. Nah, di dalam tafsir ini Pak Syekh Syarawi mengatakan, indama nanduru ila hadhil ayah, kalau ketika kita melihat ayat ini bikhawatirona, dengan menggunakan pikiran kita, fa innana, maka kita sesungguhnya kita, najidu annal haqqa yamzujur rasuli wal mu'minina bih wal mursalin ilaihim fil iman bih. Sesungguhnya kalau kita melihat nih ayat ini dengan pikiran kita, maka kita akan menemukan bahwa Allah itu menyatukan antara Rasul itu dengan orang-orang yang beriman, dengan para utusan, dan disatukan dengan keimanan. Di sini kan disebut amanna billah wa pertama orang yang beriman juga terhadap apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Ibrahim, sebutin semua nabi itu, dan juga para nabi seluruhnya. Artinya di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatukan para nabi. Nah, yang menjadi unik di ayat ini kan dikatakan apa? Qul, katakanlah hai Muhammad. Itu Syekh mengatakan wa khitabun limufradin huwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Perkataan qul ini hitabnya, maksudnya ditujukannya itu buat satu orang, yaitu Nabi Muhammad. Qul, katakan hai Muhammad.
Tapi ketika Allah katakan, katakanlah hai Muhammad wal ma'qul, tapi kok kenapa yang dikatakan itu amanah, kami beriman gitu. Katakan Muhammad, kami beriman. Sementara kan hitop itu buat nabi seorang. Tapi kenapa ketika mengatakan itu kami beriman? Banyak. Seharusnya kan aman tuh kan gitu, aku beriman. Nah di sini Sesarawi menjelaskan bahwa ini menunjukkan pada apa? Keselarasan Rasul beserta umat orang yang beriman, dan juga ini seolah-olah apa? Ada kesatuan, itunya melebur gitu antara Rasulullah dengan orang beriman. Jadi bukan yang beriman itu bukan cuma Rasulullah, tapi ini menunjukkan bahwa Rasulullah pengikutnya itu banyak. Sehingga ketika mengatakan aku beriman, Allah nggak bilang aku beriman, nggak ngajarin begitu, tapi katakan kami beriman. Begitu artinya memang sih ditujukan satu orang, tapi Rasulullah ketika mengucapkannya diajarin sama Allah, jadi lu jangan ngomong bahasa kayak kitanya, jangan ngomong aku beriman, katakan kami beriman, artinya banyak, menunjukkan bahwa pengikut Rasulullah atau yang mengikuti Rasulullah itu banyak. Dan di sini Sesari mengatakan fikul wa kana rasulu maujudah. Di kul ini menunjukkan bahwa apa? Pakainal ummah Islamiyah itu melebur pada kata kul, dan Rasulullah itu hadir pada kata amanah. Dengan demikian ini merupakan apa? Merupakan percampuran antara Rasul dengan orang beriman. Dan ini juga merupakan, kalau kata Sesarawi, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini datang ketika menjelaskan ini dengan gayanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk bahwa yang namanya Nabi Muhammad, kalau kata di dalam ayat ini, kalau kata Sesarawi, itu lihat ta'ala, Nabi Muhammad itu diutus itu bukan untuk mengungguli ala ummati, mengungguli umatnya. Jadi Nabi Muhammad diutus itu bukan untuk dimuliain, bukan untuk semata-mata diagungin, tapi kalau kata Sesarawi, bahkan ja'a liyahmilu a'ba'u hadhil ummah, dan bahkan Nabi itu datang buat apa? Buat menjadi penolong yang menanggung beban umat, untuk melayani kepentingan umat. Sekali lagi, Sesarawi mengatakan ayat ini juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu datang bukan untuk apa? Ditinggiin umat, dimuliakan umat, bukan. Justru Nabi datang itu untuk apa? Untuk menanggung beban para umatnya. Gitu. Makanya kalau misalnya ada istilahnya guru ngaji atau ustadz yang pengennya dimuliain, diagungin, ya kan, pengennya apa-apa dilayanin misalnya, maka ini udah jauh daripada akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah pada prakteknya itu nggak pernah istilahnya pengen dilayanin, dimuliakan, tapi justru Rasulullah menjadi bagian daripada orang yang menanggung penderitaan umat, menanggung beban umat. Itu Rasulullah. Bahkan kalau Rasulullah nyuruh nih Pak, ketika Rasulullah nyuruh, misalnya terpaksa nyuruh, itu nyuruh Rasulullah juga bantu kerja. Gak semata-mata lu ono kayak begitu. Tapi Rasulullah bantuin ini dong. Rasulullah sambil ngaduk, misalnya lagi bangun kan. Ada yang misalnya kayak ketika korban. Itu korban itu kan banyak kerjaan. Ada bagian ngumpulin kayu bakarnya, ada bagian yang ngulitinnya, semuanya. Dan Rasulullah menjadi bagian dari yang kerja tadi. Jadi nggak semata-mata nunjuk. Itu Rasulullah. Dalam masalah apa? Dalam masalah di posisi, justru Rasulullah itu menjadi pelayan buat apa? Buat umatnya. Bahkan bukan cuman di dunia juga, bahkan di dunia ini kalau kata Rasulullah apa? Likulin nabi da'watun mustajabah. Kalau kata Rasulullah, sesungguhnya setiap nabi itu da'watun mustajabah, punya doa yang pasti diijabah. Kalau kata Rasulullah, ya doa biha, yang bisa digunakan doa tadi untuk apa? Untuk meminta. Wa uridu an
an akhtabi'a, dan aku ini menyimpan doaku tadi tuh. Rasulullah kan dapat jatah nih, setiap nabi dapat jatah nih. Nabi ini dapat jatah kalau dia berdoa pasti dijabah. Nabi ini dapat jatah kalau dia doa pasti dijabah. Rasulullah juga dapat jatah. Cuman kalau kata Rasulullah, aku ini menyimpan dakwati, doaku tadi untuk apa? Syafaatan li ummati fil akhirah, untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti di akhirat. Sampai itu Pak, Rasulullah itu doa, istilahnya jatah doa, dijabahnya doa itu apa enggak dipakai. Kenapa Pak? Udah mikirin buat kepentingan umat, buat ntar ini, buat ntar gue biar bisa ngasih syafaat umat gue nanti di akhirat. Itu sampai dalam masalah itu aja. Kalau kita dikasih doa yang kagak, yang pasti dijawab, udah minta macam-macam, pengen minta inilah, pengen minta itulah. Tapi kalau Rasulullah enggak, jatah doa ijabah itu para nabi kan setiap nabi dapat jatah, itu apa enggak dipakai Pak? Karena saking apa? Saking mikirin umatnya. Ntarlah gue pakai kalau gue nanti udah di akhirat, buat apa? Buat ngasih syafaat umat gue nanti di akhirat. Itu nabi. Artinya nabi itu benar-benar datang itu bukan untuk dilayani, dimuliain, tapi justru nabi datang untuk melayani, membantu beban, membantu segala penderitaan umatnya, begitu. Dan juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sesarai mengatakan bahwa yang namanya Rasul itu dalam hal ini itu enggak sendirian. Di sini kan ada banyak di sini dikatakan amanah, sesungguhnya kami beriman. Ini menunjukkan dari kata Rasul, kalau kata Syarawi, bahwa Rasul ini enggak sendirian. Bahkan ketika akhir ayat, bahkan di dalam di ayat lain apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah wal fath, dengan futuh Makkah. Wa ra'aitan nas, dan kamu akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Artinya ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu enggak sendiri dalam masalah keimanan, banyak. Bahkan ketika itu apa? Ketika futuh Makkah, Makkah berhasil dibebaskan, Makkah berhasil ditaklukkan, itu yang masuk Islam banyak. Sampai akhirnya sampai ke kita tuh, selain sampai kita terima, ini kan kita merupakan bagian daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di sini dikatakan kan bahwa kalau kata Syekh Syarawi, bahwa para pakar tafsir ini mengamati bahwa dalam menguraikan turunnya Al-Quran itu menjelaskan dengan dua idiom, ada ala dan ila setelahnya. Contohnya nih, kalau di dalam ayat ini, walladzina yu'minuna bima unzila ila, nah, itu dengan kata ila. Tapi ada juga dikatakan wa ma anzalna ala, kami turunkan ala atas. Ini ada dua. Nah, bedanya di mana? Kalau ala itu mengisyaratkan ketinggian sumber, artinya apa? Al-Quran ini diturunkan sumbernya dari Allah yang Maha Tinggi. Itu. Sementara ketika menggunakan ila, ini apa? Tujuan daripada Al-Quran, diturunkan Al-Quran ini apa? Itu menggunakan kata ila gitu. Nah, di sini juga Syekh Syarawi mengatakan bahwa kulna, kami mengatakan, innana, sesungguhnya, idza ra'aina, ketika kita melihat hukum yufidu min hurriyah, bahwa yang namanya hukum Al-Quran itu seolah-olah membatasi. Padahal kalau kata Syarawi itu enggak benar kalau dikatakan bahwa hukum Islam nih itu membatasi, itu salah besar. Kenapa kok salah besar? Contoh, Islam melarang kita mencuri, Pak. Ya, Islam melarang mencuri, itu kan seolah-olah membatasi. Padahal kalau kata Syarawi, demi Allah, Islam membatasi atau melarang orang mencuri itu bukan tujuan apa? Dengan tujuan membatasi kita, tapi justru memberikan kemerdekaan buat kita. Kenapa bisa bilang begitu? Sekarang begini,
Islam melarang, semua umat Islam dilarang mencuri, ya kan? Akhirnya nggak mencuri. Ketika nggak ada yang mencuri, kan kita dapat kebebasan tuh, barang kita aman, kan? Ya kan, bener nggak Pak? Artinya sekilas mengelarang, tapi tujuan daripada pelarangan itu untuk kemerdekaan kita. Islam melarang misalnya kita berzina, semua orang dilarang berzina, semua Islam. Padahal justru itu memberikan kemerdekaan buat kita, bahwa nanti anak perempuan kita nggak dijinain orang, istri kita nggak dijinain orang. Kalau semuanya sadar bahwa larangan Tuhan itu bukan membatasi, justru memberikan kemerdekaan buat pemeluknya, memberikan kenyamanan buat pemeluknya. Kalau pemeluk itu sadar sampai situ. Cuman kadang kita nggak sadar, nggak sampai kepikiran sampai situ, gitu Pak. Dan juga di sini dikatakan bahwa yang namanya Rasulullah, Pak, menurut saya Sarawi, itu bahwa kenapa sekarang kan begini ya, di dalam ayat ini kan dikatakan bahwa sesungguhnya kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, terus juga Ishak, Yakub dan keturunannya, dan Musa dan Isa dan Nabi dan para nabi min rabbihim dari Tuhan, la nufarriqu, nggak ada berbeda, nggak ada dibeda-bedain sama Allah. Tapi yang jadi pertanyaan, ya kan, di sini kan wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang muslim. Artinya agama dari baik itu dari zaman Nabi Adam, ya kan, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Isa, semuanya itu beragama Islam. Tapi kenapa agama sekarang jadi banyak? Dan bahkan seolah-olah sumbernya sama. Kalau Yahudi diidentikan dengan Nabi Musa, kalau Isa diidentikan dengan Kristen. Kenapa kok ini ada lahir malah perpecahan agama? Padahal di sini kan Al-Quran bilang apa? Buat semua nabi, baik Nabi Isa yang dianggap Yesus, ya kan, baik Nabi Musa yang menjadi rujukan orang-orang Yahudi, semuanya kan apa? Semuanya sama sama Nabi Muhammad. Kenapa kok ada agama macam-macam nih? Ya kan begitu. Nah, penyebab ada agama macam-macam dari nabi yang sama itu bukan kesalahan nabinya, Pak, kalau kata Sarawi, tapi kesalahan daripada pengikut nabi tadi. Itu di mana pengikutnya menyelewengkan daripada aturan main yang Allah sudah tetapkan. Bahwa kita berjanji sama Allah akan setia kepada Rasul, kan gitu. Dan akan apa? Mengimani terhadap Rasul yang datang yang membenarkan ajaran, kan begitu. Tapi ternyata ketika misalnya nih, ketika Nabi Isa datang kepada orang Yahudi ditolak. Kenapa, Pak? Ya kan itu tadi, kalau misalnya menerima Nabi Isa sebagai nabi, maka otomatis posisi dia, jabatan dia sebagai ulama, sebagai kiai atau sebagai ustadz itu bisa goyang. Makanya wajar mereka apa? Menolak Isa, kan begitu. Dia tetap terhadap keyakinan dia yang jelas salah. Begitu pula yang pengikut Nabi Isa, ya kan, yaitu orang-orang Nasrani. Ketika datang Nabi Muhammad, ya kan, dan membenarkan apa yang ada di agama mereka, mereka juga nolak. Kenapa? Bukan salah Nabi Isa-nya, salah pengikutnya. Kenapa? Karena dia kan khawatir ketika datang Nabi Musa itu bisa menggeser posisi dia, bisa menggeser jabatan dia, yang akhirnya siapa lagi dia udah makan dari situ, ya kan, setelah hari-hari dari situ, dari istilahnya jadi kiai, jadi ustaz. Jika ada datang istilahnya nabi baru, ditolak mentah-mentah. Dan inilah yang menjadikan terjadinya adanya apa? Adanya berbagai agama, dan ini kesesatan yang nyata. Dan itulah yang menyebabkan kehancuran, gitu Pak. Makanya kalau kata Sarawi, bahwa Rasulullah, Pak, di dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bilang apa? Innama masali wa masalil anbiya min qabli, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan para nabi sebelumku, kama sali rajulin bana bunyanan, itu perumpamaan seperti seseorang yang membangun bangun rumah, seperti orang yang membangun rumah. Fa'aksanahu, mereka memperbagusnya, wa ajmalahu, mereka bikin supaya itu rumah jadi indah, wa akmalahu, dan mereka menyempurnakan rumah tadi.
illa maudhi'a labina, kecuali itu dalam bangunan tadi yang udah indah itu kurang satu apa labina, satu batu bata itu belum ditaruh, ada somplak sedikit. Padahal ini bangunan udah bagus nih, udah sempurna, kurang satu batu batanya itu nggak ada. Sehingga ketika ada orang, kalau kata Rasulullah, kalau ada orang yang mengelilingi itu rumah, ya kan, keliling merhatiin itu rumah, ngecek, ini rumah indah sebenarnya. Tuh orang ngomong apa, rumah indah. Cuman ini batu bata satu ini kemana? Kalau batu bata satu ini dimasukin, ini rumah sempurna, gitu. Nah, kalau kata Rasulullah, maka para Rasul bilang apa? Fakunta anal labina, bahwa saya adalah labinah tadi, labinah terakhir. Artinya rumah ini kan udah kelihatan sempurna, tapi tetap aja nggak sempurna kalau ada batu bata satu yang kurang. Dan kalau kata Rasulullah, aku adalah batu bata tadi. Artinya apa? Rasulullah penutup para nabi, penyempurna daripada utusan. Sebenarnya para nabi itu satu kesatuan bangunan, Pak. Dan Nabi Muhammad itu apa? Namanya sih material terakhir, finishingnya, gitu. Finishing terakhirnya. Makanya kalau misalnya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani nggak menerima Nabi sebagai Nabi, ya jelas saja bangunannya atau agama mereka tetap aja nggak bisa dikatakan sempurna. Ibarat bangunannya masih belum beres. Kalau misalnya mereka pengen dikatakan beres dalam beragama, imani Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kenapa? Kan itu bentuk finishing daripada ajaran yang Allah turunkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, begitu Pak. Dan juga di sini saya katakan bahwa yang menjadikan namanya kehancuran itu Pak, oleh sebab kita itu lepas daripada ajaran Allah kayak kita hidupnya. Coba aja sekali-kali Bapak jauh lah, menjauh daripada ajaran Allah, kacau hidup kita. Kalau kata saya Sarawi, mengumpamakan seperti mahwaliji tahu nggak Pak? Kalau di stasiun itu orang yang ngatur arus lalu lintas stasiun kereta api. Nah jadi misalnya nih dari Manggarai stop dulu, ya kan, tunggu dari misalnya dari mana, Jatinegara jalan. Nah itu di mana-mana pasti di stasiun ada tuh namanya, kalau dalam bahasa Arab itu mahwaliji yang mengatur itu. Kalau misalnya mahwaliji, orang yang mengatur lalu lintas kereta api itu lalai aja, salah aja, salah sekian detik, sekian menit selisih, kecelakaan itu Pak. Seperti kejadian Bintaro itu kan karena kelalaian dari mahwalijinya tadi. Yang istilahnya ngaturnya itu nggak tepat, ada bentrok, terjadilah kecelakaan Bintaro. Dan itu penyebabnya apa? Kalau misalnya lalai, makanya jadi kalau istilahnya yang menjadikan kecelakaan atau kita punya hidup hancur-hancuran atau kita salah jalan, itu kalau kita itu nggak ikut aturan atau lalai, itu penyebab hidup kita itu jadi sengsara, hidup kita jadi nggak benar. Seperti apa? Seperti yang mahwaliji ketika dia nggak ikut aturan. Atau seperti jadi intinya gini, jadi intinya bahwa yang namanya benturan itu terjadi bukan karena apa? Bukan karena Allah, tapi karena kelalaian hidup kita. Kayak kita hidup susah, kayak kita hidup gak terarah. Bukan karena takdir Allah menjadikan kita susah, gak jadi terarah, karena kitanya lalai daripada petunjuk Allah. Kenapa Pak? Sesusah-susahnya hidup kita, kalau kita tahu rumus hidup, tahu cara bahagia walaupun dengan tanpa harta, yaitu dengan sabar, gak bakal susah-susah banget itu. Kalau misalnya kita gak dekat sama petunjuk Allah. Tapi sekali-kali Bapak jauh dari petunjuk Allah, walaupun Bapak kaya, walaupun jabatan Bapak tinggi, ya kan, terus Bapak lalai dari petunjuk Allah, seperti Sambo. Posisi puncak tertinggi, dia punya jabatan, polisinya polisi, tapi karena dia berbuat zalim, ya udah hancur-hancuran hidupnya, hancur-hancuran. Dan itu apa? Oleh sebab mereka keluar daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waman yabtaghi ghairal islami dinan," dan barang siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai agama, falan yuqbal minhu, maka enggak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti akan rugi. Nah jadi Pak,
di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala atau Syekh Sarawi menjelaskan bahwa yang namanya tujuan adanya agama Islam itu tus'adul, yaitu apa? Tus'adul alami kullih ya dinul Islam, yaitu apa? Untuk menjadikan seluruh alam ini bahagia, menjadikan semua kita ini sebenarnya senang dengan adanya Islam. Seperti sebelumnya saya tadi cerita, Islam kalau orang nyolong itu kan dipotong, ya kan gitu. Nah, sebenarnya ketika Allah memotong tangan pencuri, itu sebenarnya tujuannya justru untuk menghindari banyak tangan yang terpotong. Sebenarnya, kenapa? Karena kalau misalnya udah ada tangan yang terpotong, otomatis orang kan menyolong juga ngeri-ngeri. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, kita punya yang namanya harta di rumah bakal aman. Kenapa? Karena namanya orang juga mau nyolong udah ngeri. Kan gitu. Akhirnya apa? Ketika Islam memerintahkan memotong tangan, bukan berarti Islam pengen motong tangan semua orang. Bukan. Tujuannya jangan sampai lu maling dan lu dipotong gara-gara perbuatan lu. Dan bahkan manfaat yang kedua, kita punya harta aman. Itu. Dan juga seperti apa? Seperti kisos, bunuh balas bunuh. Kalau kata Allah apa? Walakum, dan bagi kamu fil kisosi, di dalam kisos hayatun, itu ada kehidupan. Ya ulil albab, bagi mereka yang memiliki pikiran, lalakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, kan aneh ya kalau kita pikir. Walakum, bagi kamu fil kisos, di dalam kisos. Maksudnya kisos itu tebas nih, kita punya batang leher. Bagi yang bersalah itu hayatun, ada kehidupan. Secara logika, kok di dalam kisos itu ada kehidupan? Bagaimana ini maksudnya? Allah bilang begitu. Bukan yang namanya kisos itu kan bunuh orang. Tapi kalau Allah bilang dan bagi kamu dalam kisos itu ada kehidupan. Nah ternyata maksudnya begini, Pak. Maksudnya kalau misalnya nih ada orang ngebunuh, ya kan, dibalas bunuh, kelar urusan. Gak bakal ada saudaranya dendam. Ibaratnya kalau orang Madura kan ada istilahnya apa ya? Ya saling begitu dah. Istilahnya misalnya bapaknya dibunuh, ntar anaknya yang balas bunuh, dan sebaliknya terus. Akhirnya nggak kelar-kelar itu. Saling bunuh itu. Oleh sebab apa? Balas dendam. Nah tujuan kisos itu, Pak, kalau misalnya dibunuh, kita bunuh balik, otomatis kelar urusan. Gak ada dendam, gak ada istilah yang kesel. Yang istilahnya keluarga korban puas, kan begitu. Dan keluarga pelaku juga harus ikhlas. Tujuan apa? Jangan sampai ada istilahnya balas dendam keturunan terus menerus. Gitu. Makanya ketika jadi stop. Maka di situ yang dimaksud apa? Walakum fil qisasi hayat. Dan sesungguhnya bagi kamu dalam kisos itu justru kamu akan mendapatkan kehidupan. Artinya apa? Orang kan mau bunuh ngeri. Kita juga hidup jadi aman gitu kan. Gak ngerasa takut dibunuh orang, karena orang juga mau bunuh mikir-mikir. Dan itulah yang dimaksud walakum fil qisasi hayat, dan bagi kamu dalam kisos itu ada kehidupan. Ya ulil albab, yaitu bagi siapa? Bagi orang yang punya, dia punya otak, dipakai otak. Kalau kata Allah, lalakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tapi kan pada kenyataannya di negara kita itu nggak pakai. Alasannya ya apa tadi? Hak asasi manusia. Padahal kalau kita ikutin aturan Allah, ikutin aturan Allah itu bukan hak asasi manusia, Pak. Kewajiban asasi manusia. Nah sekarang kalau setiap manusia melaksanakan kewajiban asasi manusia, orang nggak perlu minta hak. Kan begitu, nggak perlu nuntut hak, mana hak. Kenapa? Sekarang orang nuntut hak itu kenapa? Karena lawannya atau orang lain nggak menunaikan kewajiban dia sebagai manusia. Sehingga wajar namanya ada lembaga HAM, lembaga hak asasi manusia yang menuntut apa? Yang menuntut orang untuk melaksanakan kewajiban. Padahal jauh sebelum adanya HAM, Allah sudah menuntut kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk melaksanakan kewajiban asasi manusia, yaitu beribadah. Sehingga kalau manusia sudah beribadah untuk melaksanakan kewajiban asasi manusia,
Orang mah nggak perlu ngemis-ngemis minta hak asasi manusia. Kenapa? Karena semua orang sudah melakukan kewajiban asasi manusia, begitu Pak. Makanya sempurna banget sebenarnya daripada ajaran Islam. Cuman itu tadi, kita nggak bisa atau nggak merenung sampai jauh. Dan juga falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka apa kalau misalnya kita cari agama selain Allah, maka apa? Ditolak dan di akhirat kita merugi. Walaupun Pak misalnya nih ada orang Kristen, dia orangnya sopan banget sama orang, dia orangnya dermawan, baik, nggak pernah nyakitin hati orang. Istilahnya sosial dah, kalau ada orang bangun apa misalnya masjid dibantu, bangun misalnya jalan dibantu. Walaupun Pak amalnya segudang, walaupun kebaikan terhadap manusia itu sempurna, tapi tetap Pak kalau dia mati dalam keadaan Kristen, mati dalam keadaan kafir misalnya, kalau dalam pandangan Islam nggak diterima, sia-sia. Seolah-olah kita mikir ini nggak adil ya Allah. Orang udah berbuat baik, tapi kok nggak diterima sama Allah, di akhirat dia rugi. Seolah kita berpikir apa? Allah zolim. Enggak Pak. Logikanya seperti begini. Seperti misalnya saya, anak sekolah. Saya misalnya sekolah SMP 144. Sementara Ustadz Ujang bukan anak 144, dia cuma anak istilahnya di luar tangga sekolah. Walaupun misalnya Ustadz Ujang pinternya bukan main, ya kan? Istilahnya pinter lah. Tapi tetap sepinter-pinternya Ustadz Ujang gak bakal atau gak berhak dapat ijazah 144. Kenapa? Ya dia bukan murid 144. Kan begitu. Dan zolim lah kalau kepala sekolah ngasih ijazah, lah sekolah kagak apa-apa mau dapat ijazah. Ya nggak bisa. Dan begitu juga orang-orang non muslim, ya kan? Walaupun segudang apapun dia punya amal, sebaik apapun dia di mata masyarakat, tetap aja nanti di akhirat dia nggak dapat ijazah. Tetap aja di akhirat dia nggak dapat pahala daripada perbuatannya. Kalaupun ada pahala dari perbuatannya, pahala di dunia, itu apa? Dihargain orang, dihormatin orang, nah itu pahala dunia. Tapi kalau pahala akhirat, ya jangan berharap. Kenapa? Karena mereka bukan bagian daripada Islam, sehingga jangan berpikir untuk mendapatkan ijazah, yaitu berupa apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, insyaallah akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah lanjutan kajian kita pada malam hari ini, di mana kita sudah melanjutkan dua ayat dari surat Ali Imran, yaitu ayat 84 dan 85, di mana pada ayat tersebut tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Iril. Saya coba menyimpulkan di mana pada ayat ini Pak, pada dasarnya ini mengajarkan kepada kita tentang konsep keimanan. Jadi yang namanya konsep keimanan itu bahwa kita ini diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kemudian pada Nabi Muhammad, dan yang diperintahkan beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi yang namanya iman itu harus satu paket. Jadi gak boleh ada yang dibuang. Makanya ketika kita misalnya berhujah atau berdebat dengan orang-orang Nasrani, sebenarnya kalau konsep keimanannya satu paket itu kelar semua Pak, tidak ada masalah. Sekarang kan begini, yang namanya orang Kristen itu beriman kepada Allah, sama dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Nabi Isa, cuman dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau orang Islam, umatnya Nabi Muhammad, itu diperintahkannya itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad,
beriman kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad. Makanya kan kita itu dari kecil itu udah diajari tentang rukun iman. Kemudian ketika kita beriman kepada Rasul itu kita diajarin Rasul yang wajib diketahui dan begitu. Jadi setelah diketahui itu wajib diimani. Kemudian ketika kita mempunyai rukun iman tentang beriman kepada kitab apa saja yang harus kita ketahui dan kita imani, itu semua paketnya itu ada. Tidak ada yang terselip. Semua harus kita imani kan begitu. Nah, ini semua merupakan yang saya bilang paket keimanan kita. Tidak boleh ada yang hilang. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika dia menyampaikan risalah atau agama yang dibawa, yang diturunkan Allah kepada umat Islam, itu bukan untuk kemuliaan dirinya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu memang sudah menjadi simbol kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simbol keagungan dari Allah Subhanahu wa taala adanya pada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan itu semua tujuannya apa? Untuk menolong kita supaya kita dapat kemuliaan. Makanya caranya dalam masalah keimanan kita iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad dengan segala yang diimani oleh Nabi Muhammad. Jadi artinya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad ya kita harus ikuti. Tidak boleh ada yang dibuang. Makanya tadi juga disampaikan hukum Islam itu merupakan apa? Merupakan satu kebebasan, merupakan satu rangkaian supaya umat Islam ini mendapatkan kebebasan, mendapatkan kenyamanan. Makanya kalau kita mempelajari Islam dengan utuh, kemudian kita menjalankan segalanya dengan utuh, maka kita dipastikan akan mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan baik di dunia atau di akhirat. Makanya ayatnya itu diakhiri dengan apa? Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami kepada Allah berserah diri. Kemarin sudah saya sampaikan di kajian sebelumnya bahwa yang namanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Jadi caranya kita berserah diri kepada Allah itu apa? Dengan menjalankan aturan-aturannya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita ngomong berserah diri tapi aturannya pakai aturan kita, nggak bisa kita nyebut berserah diri. Ketika kita berserah diri itu kita menjalankan aturan-aturan Allah. Karena apa? Karena ketika kita menjalankan aturan Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Kegundahan dalam hidup, kesulitan dalam hidup, ketidaknyamanan dalam hidup, ketika itu terjadi kepada diri kita, tinggal ngoreksi aja apa yang salah dalam diri kita ketika kita menjalankan aturan agama ini. Karena kalau aturan agama ini kita jalanin, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kenyamanan dalam hidup, terlepas seberapa rezeki atau tingkatan duniawi yang kita miliki. Jadi orang nyaman, orang bahagia itu tidak bisa dilihat karena dia misalnya duitnya banyak, karena jabatannya tinggi, enggak. Jadi orang akan merasa bahagia, merasa nyaman itu ketika dia full
iman kepada Allah dengan sesuatu yang diperintahkan untuk diimani olehnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tunduk patuh pada aturan Allah, pasti akan nyaman hidup. Pasti akan bahagia. Kenapa akan nyaman, akan bahagia? Karena Allah ini kan sudah memberikan segalanya untuk kita, fasilitas dalam kehidupan ini dengan aturan-aturan yang membuat kita akan bahagia. Kayak tadi dicontohkan oleh Syarif Mutawalli, yang namanya agama Islam ini bukan untuk membatasi, tapi untuk kenyamanan hidup pemeluknya. Orang dilarang mencuri, orang dilarang berzina. Supaya apa? Ya supaya nyaman hidupnya. Karena kita akan terbebas. Coba kalau misalnya semua konsep ini dipakai, konsep agama, mungkin kita naruh motor di mana aja enak, ya kan? Kunci mau di pintu kayak apa, mau enggak kayak itu rumah mau dikunci enggak, udah gak ada urusan. Duit mau geletak di mana aja, kalau semua tahu aturan itu udah nyaman, udah indah banget itu. Kalau kita tahu mana yang menjadi hak kita, mana yang tidak menjadi hak kita. Tapi kan pada kenyataannya tidak seperti itu. Karena kenyataannya tidak seperti itu, maka yang namanya hukum Islam itu harus selalu digembor-gembor, harus selalu disampaikan. Coba sekarang kalau misalnya tidak ada yang menyampaikan bahwa mencuri itu haram, tidak ada yang menyampaikan bahwa berzina itu dosa, bagaimana hidup ini? Udah aut-autan semua, digembor-gemborkan aja masih begitu. Oleh sebab itu tugas kita ini kan menyampaikan. Makanya tugas apa? Tugas kita itu selalu menyampaikan. Sampaikan kepada anak kita, sampaikan kepada istri kita, sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada orang-orang terdekat kita bahwa aturan agama ini begini. Karena ketika kita, keluarga kita senantiasa mengetahui, memahami aturan itu, maka dipastikan kita, saudara, keluarga kita itu akan menjadi satu partner kebahagiaan buat orang-orang di sekeliling kita. Tapi kalau misalnya sebaliknya, maka kita akan menjadi penyakit buat orang lain. Kenapa? Ada si ini nih, awas, gak aman kalau ada dia. Karena apa? Ya karena tidak berpegang teguh kepada aturan agama. Kemudian pada ayat selanjutnya juga disampaikan bahwa orang yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima, kemudian nanti di akhirat akan merugi. Kenapa dia tidak diterima? Ya tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fadil, karena yang namanya kepada Allah itu, kembali kepada Allah itu harus didasari dengan keimanan, dan keimanan itu harus satu paket. Makanya kalau ada cabang-cabang keimanan yang terbuang, pastikan keimanan kita itu cacat, tidak sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelaksanaan masalah hukum agama ini kan ada aturannya. Ketika misalnya tadi dicontohkan masalah kisos, bagaimana kisos itu merupakan kehidupan buat manusia. Karena apa? Karena dengan kisos tersebut orang terjaga nyawa. Kalau nggak ada kisos repot. Makanya kan dalam penerapan kisos itu tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Misal Bang Pendi membunuh seseorang, misalnya, kan kalau menurut agama yang membunuh itu dibunuh lagi. Nah itu yang bunuh nanti, yang mengkisos Bang Pendi itu nggak boleh keluarga yang membunuh. Karena kalau keluarganya yang membunuh Bang Pendi, nanti bisa-bisa keluarga Bang Pendi dendam lagi sama dia. Makanya yang menjalankan kisos itu pemimpin atau penguasa. Jadi bukan atas nama pribadi, tapi atas nama penguasa dalam rangka menjalankan aturan syari.
Jadi ada aturan. Oleh sebab itu kita dalam masalah ngaji ini sekali lagi kita harus semangat, harus terus mengkaji, terus mencari tahu untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita supaya sisa umur kita ini lebih nyaman, lebih bahagia dengan apa? Dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mati itu udah santai aja lah. Jangan kita ini mau mati ribet, masih takut aja mau mati. Lah emang ngapain mati ditakutin? Emang kita ini mau nggak mau udah divonis bakal mati. Cuman kan permasalahannya, kenapa orang ini takut mati? Ya karena merasa kita belum sempurna keimanan kita kepada Allah. Masih banyak yang diumpet-umpetin, masih banyak yang diilang-ilangin dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belas ya udahlah, emang kita bakal mati dan Tuhan kita nanti di alam kubur, di akhirat, ya Tuhan kita yang sekarang. Jadi Allahnya kan satu. Jadi yang sekarang memberikan rasa nikmat ketika kita minum kopi, ketika kita ngisap rokok, ya dikubur juga dia juga Allahnya. Makanya yang nggak usah takut lah. Yang penting apa? Yang penting persiapkan, kuatkan keimanan kita kepada Allah dengan segala apa yang diperintahkannya, dengan segala aturan-aturannya. Dan untuk bisa menjalankan aturan Allah itu ya kita harus cari tahu aturan. Sekarang kita bagaimana bisa ngejalanin aturan Allah, orang kitanya kagak mencari tahu tentang aturan itu. Makanya kalau orang gak ngaji itu, saya bilang orang gak ngaji biar bagaimanapun ketipu, udah pasti ketipu orang gak ngaji itu, sama udah gak ini dah. Kenapa? Karena kalau gak ngaji itu orang biasanya ngerasa benar, udah ngerasa benar, padahal apa? Padahal masalah. Kenapa dia ngerasa benar? Karena dia pakai aturan dia sendiri. Orang menurut gua begini, lah menurut gua. Lah hidup ini kan pakai aturan Allah, bukan pakai aturan kita. Makanya hidup itu gak boleh ngerasa benar, tapi harus berada di jalan yang benar. Nah untuk berada di jalan yang benar itu ya kita harus cari tahu bagaimana aturan-aturan yang benar tersebut. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengkaji kitab suci Al-Quran, walaupun hanya seminggu sekali, dan saya berharap pada bapak-bapak dalam masalah mengaji tidak hanya sekedar ngaji di sini, di mana aja ada taklim kita ikutin, di mana aja ada orang yang selalu menyampaikan kebenaran, menyampaikan hukum-hukum Allah, deketin. Supaya apa? Supaya kita ini semakin bertambah usia kita, semakin paham tentang aturan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, memberi taufik, hidayah, pemahaman tentang agama ini kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia baik di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.